Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat MPC 57 dimanapun saat ini sahabat berada. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit berbagi kembali kepada sahabat. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini nanti juga ada manfaatnya, dan tentunya buat sahabat-sahabat pemula ini bisa sebagai tambahan. Dan apa yang saya bagikan ini sebatas kemampuan yang saya bisa dan yang saya tahu ya sahabat ya, karena niat saya ingin berbagi. Baik ya sahabat, ini di depan kita ada satu buah lampu LED ini yang sudah saya modifikasi. Ini sebenarnya LED-nya itu LED COP sahabat ya. Nah ini sudah beberapa minggu, hampir 1 bulan ya ini. Jadi ini ada beberapa sahabat yang menanyakan, tapi sudah beberapa hari yang lalu ya sahabat ya. Ini beliau menanyakan masalah driver yang menggunakan non polar. Jadi beliau menanyakan, Mas, saya menggunakan driver yang sama dengan LED yang sama, tapi kok nyalanya tidak sama dengan punya jenengan, kan gitu. Ini nanti sedikit akan saya ulas masalah untuk non polar ini ya sahabat ya. Di sini juga sahabat perlu ketahui bahwasanya saya menggunakan non polar ini tidak ada yang istimewa, dan ya inilah adanya ya sahabat ya, seperti ini. Ini juga perlu sahabat ketahui, di sini ya saya menggunakan LED seperti ini. Ini untuk skemanya sahabat ya. Silakan sahabat lihat ini skemanya. Ya, saya menggunakan ini 135J 400 volt. Kemudian di sini saya menggunakan 1 ohm setengah watt, di sini 470 pengosong muatannya ini dioda. Saya menggunakan MB10S. Elko-nya saya menggunakan 2. Elko yang di sini saya menggunakan 3,3400 volt. R-nya menggunakan 1 ohm seperempat. Kemudian di sini 1 Y 400 volt. Kemudian pengosongnya 470 kilo. Untuk keterangan di bawah ini ya sahabat ya, 1 LED COP 10 watt 120 mA yang kita gunakan ini. Kemudian untuk non polar saya gunakan 135J 400 volt, outputnya 4 watt ya sahabat, dengan tegangan AC 220 sampai 235 volt. Kemudian di sini 3 ya, ini dengan miliampere ya sahabat ya, ini 7 miliampere ya di sini. Oke. Ya. Ini bentuk fisiknya seperti ini sahabat ya. Ini tadi sudah nyala ya, biasa dari tadi. Memang sudah beberapa hari ini saya nyalakan, ini enggak masalah. Cuman begini aja. Saya memanfaatkan heatsink-nya sahabat ya, karena heatsink-nya itu kan tebal, jadi saya manfaatkan. Itu ceritanya seperti itu. Nah ini ya, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala seperti kerip-kerip, tapi tidak, ini padang sahabat ya, 4 watt. Nanti kita lihat di pembaca KWH. Nah, yang sahabat tanyakan kenapa kok tidak bisa sama seperti yang saya rakit. Nah, di sini sahabat perlu diketahui. Jadi untuk non polar itu kan bisa naik bisa turun sahabat ya, sesuai dengan tegangan listrik. Nah itu. Jadi kalaupun sahabat menggunakan non polar sebuah driver ya, itu sesuaikan dengan tegangan listrik di rumah sahabat masing-masing. Kalau di rumah sahabat masing-masing itu sekitar 220 volt maksimal, ya sesuaikan dengan non polar yang ada. Karena gini, karena non polar ini bisa naik bisa turun. Nah, di sini saya menggunakan 135J 400 volt. Ini sudah saya rancang tegangan listrik apa yang ada di lingkungan saya pribadi. Ini tegangannya sekitar ini sahabat ya, 220
ini sampai 235, ini sesuai dengan saya catat ini. Makanya saya menggunakan non polar 135J 400 volt. Ini tegangannya saya menggunakan ini karena ini saya nyalakan hanya sekitar 4-5 watt. Ini kalau sampai 235 volt dia nyala bukan 4 watt lagi sahabat, nyalanya bisa 5 watt. Itu ya. Jadi kalaupun nanti sahabat samakan persis ini ya, di lingkungan sahabat ini hanya mentok di 210 sampai 220, maka tidak akan tercapai untuk sekitar 4 watt ini sahabatnya. Tidak akan tercapai kalau menggunakan non polar yang sama. Karena tegangan yang saya atur lewat non polar ini saya sesuaikan di tempat saya pribadi, kurang lebih sekitar 220 sampai 235. Maka saya menggunakan 135J 400 volt ini saya keluarkan 4 watt karena ini untuk panjerian aja. Itu ya sahabat ya. Jadi nanti kalaupun tegangan listrik di kediaman sahabat sendiri itu di bawah 220, gunakan ini dinaikkan. Untuk 135J 400 volt ini sahabat naikkan menjadi 165, 175. Nah ini ya. Ini nanti wattnya akan naik dan stabil. Itu. Jadi kalaupun sahabat menanyakan kok tidak persis sama dengan punya saya yang di rumah, ya jelas gak sama ya sahabat ya, karena tegangan di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah ini kebetulan di tempat saya segini ya, 219 kebetulan ini sudah mentok ya, 220 sampai 235. Ini makanya saya gunakan non polar 135J karena saya mengeluarkan sekitar 4 watt. Dan nanti kalau tegangannya tempat sahabat cuman 200 sampai 220, sahabat menggunakan 135J 400 volt. Ini nggak mungkin sampai 4 watt sahabat ya. Ini paling tinggi 3 watt kan gitu. Paling mentok 3 watt. Nah, makanya sahabat naikkan ini aja. Ini dinaikkan 165, nanti bisa 4 watt. Itu ya sahabat ya. Kalau di tempat saya ini segini ya, 220 sampai 235. Ini saya pasang menggunakan 165, ini kurang lebih sudah 9 mA sahabat. Dan untuk wattnya bisa mencapai 7. Karena kita menggunakan non polar, kalau kita paksakan 9 mA ini sudah panas. Beda dengan IC sahabat ya. Kalau tegangan IC 110 sampai 240 dia akan tetap 5 watt. Tapi kalau menggunakan non polar ini bisa naik bisa turun. 135J 400 volt ini dalam posisi 220 sampai 235. Nanti kalau down 200 ini paling keluar cuma 1,5 watt. Nah, miliampernya juga kecil. Ini sengaja saya keluarkan sekitar 4-5 watt karena untuk menjaga up down ataupun naik turun dari tegangan, makanya sekitar 4-5 watt. Miliampernya 7. Karena ini terdiri dari 120 mA ataupun kalau di pembaca kWh 0,12 ataupun 12 mA. Ini 120 mA sahabatnya. Makanya saya keluarkan 7, ini sekitar 70. Biar awet aja sahabat. Nah, ini rakitan pertama kali sampai sekarang masih hidup yang menggunakan kop sahabatnya. Ini rakitan pertama kali saya buat sampai saat ini hidup. Tapi cuman saya keluarkan kecil karena menggunakan non polar sahabat. Nah, ini bisa kita lihat wattnya berapa ya. Kita colokkan ya. 4 watt sahabat, 0,07. Kalau sampai 235 dia akan naik menjadi 5 watt, 5. Itu. Ini sudah saya antisipasi naik turunnya tegangan dapatnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sahabat perlu ketahui bahwasanya untuk non polar ini bisa naik bisa turun sesuai dengan tegangan. Dan yang tidak kalah pentingnya, non polar ini adalah bertoleransi. Kalaupun sahabat menemukan yang bagus ataupun menggunakan non polar yang bagus, itu
wattnya juga akan tinggi. Kalau yang biasa juga akan kecil. Ini yang kecil sahabat ya, yang saya menggunakan 135 ini yang kecil. Yang tipis, yang biasa, yang murah, yang murahan ini tuh. 135 500 volt. Ini saya menggunakan non polar ini cuman bekasan ya dari lampu LED yang biasa itu. Ini elko-nya aja kecil-kecil sahabat ya, sesuai dengan yang di skema tadi persis, nggak ada yang menyimpang ini. Nah, pengosong muatannya saya menggunakan SMD itu ya, kelihatan ya. Ini saya gunakan ini sahabat, ini ketutupan, ini kecil sekali ini ya, 200 kilo itu sahabat saya menggunakan itu ya. Itu nggak ada yang istimewa. Ini sudah cukup lumayan dan nyala dengan baik ya sahabat, tidak bermasalah. Itu ya, jadi bukan berarti apa-apa, memang betul kalaupun tempat sahabat dengan yang saya buat ini berbeda, wajar, karena di situ yang membedakan adalah tegangan ya. Sekali lagi sahabat perhatikan tegangan di rumah masing-masing. Jadi kalau mau mengikuti seperti ini nanti kecil sahabat ya, itu. Jadi ini sudah saya perkirakan untuk tegangan 220 sampai 235 volt AC itu bisa mengeluarkan sekitar 4 sampai 5 watt. Nah, nanti sesuaikan aja di tempat sahabat berapa untuk tegangan listriknya. Nanti bisa diakuratkan dengan non polarnya sahabat ya, itu 4, sekian 0,07. Nah ini sudah standar dengan tegangannya segitu sahabat, paling rendah ini sahabat ya, beberapa hari ini paling rendah ya. Mungkin ini yang bisa saya bagikan kepada sahabat-sahabat, mungkin ada tambahan dan manfaat untuk sahabat yang lain. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban dari sahabat yang menanyakan, yaitu setiap tempat ataupun setiap beda gardu itu juga beda untuk voltasenya sahabatnya. Jadi yang jelas itu setiap daerah berbeda-beda untuk tegangan arusnya, apalagi kita jauh dari gardu listrik itu sangat kecil biasanya sahabatnya. Ini kalau kebetulan saya kan cuma 50 meter dari gardu, jadi ini sudah lumayan tinggi untuk saat-saat ini. Kalau musim kemarau, karena di sini menggunakan PLTA, kalau kemarau ya 200, kadang-kadang nggak nyampe sahabatnya. Kita colokkan, segitu sahabat ya, kurang dan lebih. Terima kasih ya, mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Ini yang bisa menjadi jawaban buat sahabat yang menanyakan. Jadi ya, yang jelas sahabat simpulkan sendiri dan bisa disesuaikan sendiri. Sekali lagi, karena non polar itu bertoleransi ya, jadi ya kita harus pandai mensikapi. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.